Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, mata kuliah Profesi Guru. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kedudukan guru dalam Islam. Adapun anggota kami terdiri dari saya Rita Alistia, Rima Ahadiah dan juga Fadil Musyafa. Baik, di sini terdapat beberapa pengertian dari guru. Guru dalam Islam ini adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Kedudukan guru ini di kalangan masyarakat ini sangat dihargai dan juga dihormati karena sosok guru ini yang karisma dan juga berwibawa, sehingga guru ini dituntut ya untuk dapat memiliki ciri khas, karisma. Selain itu juga yang kalah penting itu adalah memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena guru ini akan menjadi teladan bagi anak didiknya. Guru ini memiliki tugas yang sangat komplit karena di satu sisi guru harus memiliki rasa sabar, ramah, serta mampu untuk menciptakan kepercayaan bagi peserta didik. Di sisi lain juga guru harus dapat mendukung ya untuk mencapai cita-cita peserta didik dan juga memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan penilaian kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh anak didik. Nah, adapun pengertian kata guru ini dari bahasa Indonesia yang berarti mengajar, dalam bahasa Inggris atau teacher itu berarti pengajar, dan dalam bahasa Arab terdapat istilah al-alim atau juga al-mu'alim yang berarti orang yang mengetahui atau banyak digunakan oleh para ulama. Nah, tadi sudah dijelaskan ya mengenai tugas dan tanggung jawab guru, diantaranya sebagai pendidik, sebagai seorang pengajar, dan juga yang mengetahui perkembangan anak didiknya. Dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, guru itu dapat dikatakan sebagai profesi. Nah, sudah tentu jika seorang guru itu dikatakan sebagai profesi, maka harus memiliki dan mengembangkan kompetensinya untuk menjadi guru yang profesional, yang sesuai dengan tuntunan zaman dan juga perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, dengan demikian, kedudukan dan peranan guru dalam pendidikan ini sangat membantu dalam mengarahkan dan membimbing anak didik untuk menjadikan anak didik khairah ummah, berakhlak mulia serta beriman dan juga bertakwa. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, jadilah engkau orang berilmu atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang mampu mendengarkan ilmu atau orang yang menyukai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Berarti orang yang kelima itu adalah orang yang tidak disebutkan oleh Nabi. Dia tidak menuntut ilmu, tidak mendengarkan ilmu, dan juga orang yang tidak menyukai ilmu. Baik, tadi sudah dijelaskan sekilas mengenai definisi guru. Di sini ada inti pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian guru dalam pendidikan, fungsi guru dalam perspektif pendidikan Islam, kedudukan guru dalam perspektif pendidikan Islam, syarat dan tanggung jawab guru, perspektif pendidikan Islam, kompetensi guru dalam perspektif pendidikan Islam, dan sifat-sifat guru. Nah, adapun di sini pengertian guru dalam pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 39 ayat 2 yang menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, ada 8 makna guru sebagai pendidik yang telah terdapat dalam USPN nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 6 yang berbunyi tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Menurut perspektif pendidikan Islam, guru ialah seorang yang mampu menjadi suri tauladan dengan menginternalisasikan ilmunya dalam menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar. Ini menurut Purwaningsi dan Mulyandari pada tahun 2021. Hadari Nabawi juga menerangkan bahwa guru ialah seseorang yang profesinya sebagai pengajar pada lembaga pendidikan untuk membentuk kedewasaan dari setiap peserta didik. Guru adalah sebuah profesi yang membutuhkan keahlian khusus. Profesi sebagai guru tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang. Banyak orang yang pandai bicara dalam berbagai bidang, tapi tidak semuanya bisa jadi guru karena ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi.
Guru yang dijuluki sebagai pendidik dan pengajar. Sebagai pendidik, guru memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan sebagai pengajar, guru ini memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan menyampaikan ilmunya. Fungsi guru dalam perspektif pendidikan Islam. Tugas mendidik cakupannya sangat luas dan juga bertanggung jawab mengelola, mengarahkan, memfasilitasi, dan merencanakan serta mendesain program yang akan dijalankan. Dari sini, tugas dan fungsi pendidik dapat disimpulkan antara lain. Yang pertama sebagai pengajar yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri. Selanjutnya sebagai pendidik yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian yang kamil, seiring dengan tujuan Allah menciptakannya. Dan yang terakhir sebagai pemimpin yang memimpin mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, perorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. Menurut Al-Ghazali, tugas utama guru adalah menyempurnakan, membersihkan, dan menyucikan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sejalan dengan pendapat ini, An-Nahlawi mengatakan bahwa ada tugas utama guru, yaitu pertama, fungsi penyucian, yakni berfungsi sebagai pembersih, pemelihara, dan pengembangan fitrah manusia. Kedua, fungsi pengajaran, yaitu menginternalisasikan kepada manusia. Kedudukan guru dalam perspektif pendidikan Islam. Agama Islam memposisikan guru atau pendidik pada kedudukan yang mulia. Pada pendidik diposisikan sebagai bapak rohani atau spiritual father bagi anak didiknya. Ia memberikan santapan rohani dengan ilmu dan pembinaan akhlak mulia atau akhlakul karimah dan meluruskannya. Oleh karena itu, pendidik mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan, tinta seorang alim atau guru lebih berharga daripada darah para syuhada. Keutamaan seorang guru atau pendidik disebabkan oleh tugas mulia yang diembannya. Tugas yang diemban guru dalam ajaran Islam hampir sama dengan tugas seorang rasul. Hal ini misalnya tertera dalam sebuah syair karya Syauqi, berdiri dan hormatilah guru, dan berdirilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Dari Abrasi tahun 1987. Syarat dan tanggung jawab guru perspektif pendidikan Islam. Persyaratan guru menurut Profesor Dr. Zakia Derajat, yang penulis kutip dari buku Guru dan Akhlak Didik dalam Interaksi Edukatif karya Dr. Andes Syiful Bahri, Jamarah, MAG adalah: yang pertama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berilmu, yang ketiga sehat jasmani, dan yang keempat berkelakuan baik. Tanggung jawab guru. Beberapa tanggung jawab guru terhadap murid yaitu: yang pertama, guru harus menuntut murid belajar. Yang kedua, guru turut membina kurikulum. Yang ketiga, melakukan pembinaan terhadap diri siswa, yaitu kepribadian, watak, dan jasmania. Yang keempat, memberikan bimbingan kepada murid. Yang kelima, melakukan diagnosis atas kesulitan-kesulitan belajar dan mengadakan penilaian atas kemajuan belajar. Yang keenam, menyelenggarakan penelitian. Yang ketujuh, mengenal masyarakat dan ikut serta aktif. Yang kedelapan, menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. Yang kesembilan, turut serta membantu terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa dan perdamaian dunia. Yang kesepuluh, turut mensukseskan pembangunan, tanggung jawab, meningkatkan peran profesional guru. Baik, selanjutnya yaitu kompetensi guru menurut ajaran Islam. Nah, menurut perspektif pendidikan Islam, seorang guru itu perlu mempunyai beberapa kompetensi yang harus dimiliki sebagai acuan dalam mendidik dan membimbing peserta didik. Nah, kompetensi-kompetensi tersebut ialah yang pertama adalah kompetensi personal religius. Nah, kompetensi personal religius ini ialah kemampuan dasar yang berkaitan dengan kepribadian beragama. Misalnya, nilai kejujuran, kemudian keadilan, musyawarah, kebersihan, kedisiplinan, ketertiban, dan lain sebagainya. Jadi, kompetensi personal religius ini merupakan keahlian dasar yang digunakan oleh seorang guru sebagai acuan dalam menyampaikan nilai-nilai spiritual kepada seluruh peserta didik secara baik dan benar. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kompetensi sosial religius, di mana kompetensi sosial religius ini ialah kemampuan dasar yang berkaitan dengan kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial yang setara dengan ajaran Islam, seperti sikap gotong royong, kemudian tolong menolong, egalitarian atau persamaan derajat sesama manusia, sikap toleransi, dan lain sebagainya. Nah, jadi seorang guru itu harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial sesuai dengan syariat Islam yang kemudian nanti diimplementasikan kepada seluruh peserta didik. Jadi sebelum diimplementasikan kepada peserta didik, sudah tentu gurunya tersebut yang harus mencontohkannya terlebih dahulu, yang harus mempunyai kompetensi tersebut terlebih dahulu.
Nah, kemudian yang ketiga adalah kompetensi profesional religius. Nah, kompetensi profesional religius ini ialah kemampuan dasar yang berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya secara profesional. Artinya, seorang guru itu harus sanggup membuat keputusan atas beragamnya perkara serta sanggup mempertanggungjawabkan berdasarkan teori dan wawasan keahliannya menurut pandangan Islam. Nah, kompetensi profesional religius ini mencakup yang pertama memahami hal-hal yang perlu diajarkan, kemudian menguasai bahan ajar materi. Jadi sudah tentu seorang guru profesional itu harus mampu menguasai bahan ajar materinya, kemudian mengimplementasikan terlebih dahulu informasi yang telah didapat sebelum diajarkan, kemudian memiliki kemampuan untuk menelaah materi, kemudian menguji proses dari hasil pendidikan, dan memberikan uswatun hasanah atau teladan yang baik bagi para peserta didik. Ilmu Yalsa mengatakan bahwa kompetensi guru adalah suatu perpaduan antara kemampuan pribadi, keilmuan, teknologi, sosial, spiritual yang secara kafah mendirikan kompetensi. Menurut Badiuzzamand tahun 2015. Nah, adapun standar profesi guru mencakup yang pertama penguasaan materi. Jadi, seorang guru itu harus mampu menguasai materi-materi yang akan diajarkannya kepada peserta didik. Kemudian, pemahaman terhadap anak didik. Jadi, selain menguasai materi-materi, seorang guru juga harus mampu memahami peserta didik karena peserta didik itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang mendidik. Kemudian yang keempat, pengembangan pribadi dan profesionalisme. Yaitu profesionalisme itu komitmen suatu anggota profesi untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat guru. Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang berat, jadi tidak semua muslim itu bisa menjadi seorang guru. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Beberapa ahli pendidikan Islam telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang guru, terutama dari aspek kepribadiannya. Nah, adapun sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh seorang guru itu yang pertama adalah memiliki kasih sayang dan lemah lembut. Jadi sudah pasti ya, seorang guru itu tidak boleh emosian, tidak boleh marah-marah, karena ketika seorang guru emosian itu akan membuat siswanya itu tidak ingin belajar atau takut dengan gurunya. Karena seorang guru itu harus matang dari segi emosinya, harus mantap. Kemudian yang kedua itu tidak mengharap upah, pujian, ucapan terima kasih atau balas jasa. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini gaji guru itu mungkin kecil ya, tapi semoga karena kita seorang guru itu mengajarkan ilmu kepada peserta didik, nah mudah-mudahan itu menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Nah, kemudian jujur dan terpercaya bagi murid-muridnya. Jadi, seorang guru itu harus jujur. Misalkan nih, ketika dalam proses pembelajaran kita itu menjanjikan akan memberikan reward kepada peserta didik yang aktif. Nah, itu harus benar-benar diberikan gitu. Jangan sampai tidak diberikan, karena seorang guru itu harus jujur. Dan ketika nanti si rewardnya itu diberikan, itu akan menjadikan penyemangat bagi peserta didik untuk lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Kemudian membimbing dengan kasih sayang, tidak dengan marah ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa seorang guru itu harus mantap dari segi emosinya. Jadi tidak boleh seorang guru itu emosional. Kemudian luhur budi dan toleransi. Jadi seorang guru itu harus mempunyai sifat toleransi. Karena kalau misalkan ketika nanti di kelas ada yang berbeda agama, maka si guru tersebut yang harus mengajarkan sikap toleransi. Kemudian tidak merendahkan ilmu lain di luar spesialisasinya. Kemudian memperhatikan perbedaan individu dan harus konsisten. Nah, sifat-sifat guru yang sudah tadi dijelaskan itu sangat ideal, tapi masih bisa dilakukan asal ada kemauan keras dari para gurunya. Di era sekarang, ketika ukuran-ukuran moral kian terpinggirkan oleh pola hidup modern yang sekuler, maka sifat-sifat ideal tersebut semakin terasa untuk direaktualisasikan. Nah, di masa awal, tugas mengajar agama dilakukan secara sukarela, ditopang semangat dakwah yang tinggi dan tanpa gaji. Namun, setelah Islam menyebar luas, semakin sulit mendapatkan orang yang mau mengajar umat Islam dan anak-anak mereka, karena pekerjaan mengajar itu memerlukan ketekunan dan harus meninggalkan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk itu, kata Al-Qobisi, umat Islam selayaknya memberikan gaji kepada orang lain yang mau memberikan atau membaktikan dirinya untuk mengajar anak-anak mereka secara rutin. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan tadi yaitu kedudukan dan peran guru dalam pendidikan Islam, yaitu menyempurnakan, membersihkan, menyucikan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pendidikan Islam adalah upaya mendekatkan diri kepadanya. Nah, secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik, sementara secara khusus, pendidik dalam perspektif Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap
perkembangan peserta didik, baik dari potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, tanggung jawab seorang guru itu dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran surat At-Tamim ayat 3. Nah, peran guru yaitu ya guru atau nurturer, kemudian model, pengajar dan pembimbing, pelajar atau learner, kemudian komunikator terhadap masyarakat setempat, pekerja administrasi, serta kesetiaan terhadap lembaga. Nah, jadi guru itu mempunyai tanggung jawab dan peran yang paling utama karena seorang guru itu harus bisa mengarahkan dan membimbing peserta didik supaya memiliki kecerdasan dan sopan santun yang akan dilaksanakan dalam melaksanakan kehidupannya. Guru juga harus mempunyai sifat akhlakul karimah, kemudian sopan santun, ikhlas dalam menyampaikan ilmunya, memiliki sifat pemaaf, serta mengetahui karakteristik dari setiap peserta didik dan menguasai materi yang disampaikan sehingga mampu dijadikan sebagai panutan bagi peserta didik. Perspektif Islam tentang kedudukan dan peranan guru adalah memposisikan guru atau pendidik itu pada kedudukan yang mulia. Para pendidik diposisikan sebagai bapak ruhani atau spiritual father bagi anak didiknya. Ia memberikan santapan ruhani dengan ilmu dan pembinaan akhlak mulia atau akhlakul karimah dan meluruskannya. Untuk mewujudkan pendidik yang profesional sekaligus yang berkompeten dalam pendidikan Islam, didasari dari tuntutan Nabi SAW karena beliau satu-satunya pendidik yang paling berhasil dalam rentang waktu yang singkat, sehingga diharapkan dapat mendekatkan realitas pendidik dengan yang ideal, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun kompetensi pendidik dan pendidikan Islam itu yang pertama kompetensi personal religius, kemudian kompetensi sosial religius, dan kompetensi profesional religius. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.